Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat, dan salam kenal Bapak Ibu dari UMKM Naik Kelas. Pada kesempatan kali ini, kami segenap tim pengabdian masyarakat dari Universitas Nusa Mandiri, khususnya program studi bisnis digital, akan membawakan materi dengan judul pemanfaatan sosial media marketing sebagai alat pemasaran efektif untuk peningkatan bisnis UMKM. Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Ibu Widya Stuti Mkom sebagai Ketua Pengabdian Masyarakat. Kemudian saya sendiri, Fajar Sarasati, sebagai tutor. Kemudian ada Ibu Mazia Eskon MMSI sebagai anggota tutor 1 dan Bapak Agus Syukur MPD sebagai anggota tutor 2. Baik, langsung saja masuk ke materi. Bahwa teknologi digital yang sangat berkembang pesat saat ini menjadi alat yang sangat efektif bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global. UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kualitas produk serta layanan mereka. Di antara banyak teknologi yang ada saat ini, beberapa teknologi yang cukup efektif untuk dapat dimanfaatkan oleh UMKM, di antaranya ada website, kemudian marketplace atau e-commerce, kemudian sosial media, dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, website sendiri ini berfungsi sebagai sarana memperluas target konsumen. Bisnis juga dapat dikenal lebih banyak orang yang berada pada jangkauan secara digital. Selain itu, tujuan penggunaan teknologi website ini juga meningkatkan penjualan. Kemudian sosial media ini menjadi teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menarik minat konsumen, khususnya untuk kalangan remaja. Sosial media juga dapat dibuat situs bisnis sebagai brand awareness atau em, untuk meningkatkan kesadaran merek yang dijadikan sebagai katalog produk, sehingga pelanggan dapat melihat produk secara digital dan pelanggan dapat menghubungi usaha lewat direct message yang disediakan oleh Instagram sendiri. Kemudian ada e-commerce atau marketplace atau disebut sebagai toko online. Jadi UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, mendapatkan konsumen dari berbagai lokasi, serta meningkatkan penjualan secara signifikan. Selain itu juga UMKM dapat menyediakan berbagai metode pembayaran dan pengiriman yang memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Kemudian media sosial yang paling banyak peminatnya serta cukup efektif dan efisien untuk mengembangkan bisnis adalah eh, media sosial ya. Mengapa saat menjalankan bisnis harus menggunakan SMM atau social media marketing? Nah, di sini ada beberapa fakta dari sosial media, di mana waktu rata-rata setiap hari dalam penggunaan internet ini 8 jam 35 menit. Ini di tahun 2021. Kemudian rata-rata setiap hari melihat televisi, baik berupa broadcast, streaming, ataupun video tentang permintaan. Ini 2 jam 50 menit. Kemudian rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial melalui perangkat apapun 3 jam 17 menit. Kemudian rata-rata setiap hari waktu menghabiskan untuk mendapatkan musik atau mendengarkan musik itu 1 jam 30 menit. Kemudian rata-rata setiap hari waktu bermain game 1 jam 19 menit. Ini di tahun yang sama, 2021. Kemudian ada 5 elemen digital marketing. Ada targeting, ini berupa audiens.
Kemudian ada konten, bisa berupa teks, foto, video, dan juga audio. Kemudian distribusi, ini pendistribusian konten, bisa menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan TikTok Ads. Kemudian tes dan ukur, ini untuk menguji apakah konten kita sukses atau gagal. Kemudian relaunch, ini ulang kembali dari awal. Jadi mulai dari tahap pertama yaitu targeting. Kemudian untuk elemen targeting, ada 4 tahap dalam melakukan targeting. Yang pertama, buyer journey. Jadi kita memahami pembeli dengan menetapkan tujuan sosial media marketing sebagai branding atau selling. Kemudian lokasi dan dari pencari, ini membantu menentukan segmentasi geografis seperti target lokasi yang cocok untuk iklan. Kemudian biaya, ini berguna untuk menentukan budgeting. Kemudian kompetitor, ini menganalisis kompetitor berdasarkan foto, judul, harga, review, dan juga service yang diberikan oleh kompetitor. Kemudian konten sendiri, tips untuk membuat konten di media sosial. Yang pertama, kita bisa gunakan metode ATM atau amati, tiru, modifikasi. Bukan berarti meniru persis atau menjiplak, namun yang ditiru adalah perspektif dalam membuat konten atau idenya. Bagaimana seorang membuat konten yang menarik dan mengundang banyak likes dan juga komen. Kemudian membahas apa yang sedang tren. Buat konten tentang berita yang sedang viral, kemudian kita juga bisa gunakan hashtag yang sedang tren atau meme terbaru, serta update trending topik. Kemudian kita buat konten dengan sugestif untuk memacu emosi dan familiar. Jadi kita buat konten yang memberikan kesan membujuk. Namanya juga kita buat konten untuk marketing ya. Pasti kita tujuannya untuk membujuk dan juga menarik konsumen untuk membeli produk ataupun menggunakan jasa kita. Kemudian beberapa jenis konten untuk meningkatkan engagement. Yang pertama ada meme atau konten menghibur. Ini contohnya. Kemudian ada quiz atau giveaway. Ini terkait dengan konten bagi-bagi hadiah secara gratis, baik berupa uang ataupun barang. Kemudian ada solusi atau informatif untuk konten yang menjawab pertanyaan atau kendala yang dialami oleh pengguna. Kemudian reels yang lebih hidup. Ini konten yang dibuat dalam bentuk video pendek orientasi vertikal yang dapat diedit dengan filter, efek, teks, ataupun suara. Jadi semacam video pendek ya, yang diunggah di Reels. Kemudian distribusi dari konten, kita bisa menggunakan sosial media, misalnya ada Facebook Ads. Jadi platform iklan dari Facebook Inc. digunakan untuk jenis iklan teks, gambar, atau video. Kemudian ada TikTok Ads, jumlah penggunanya banyak, telah diunduh hingga 13 miliar. Pengguna TikTok sangat aktif. Pengguna TikTok kebanyakan atau lebih banyak adalah remaja, generasi milenial ataupun generasi Z, kemudian lebih cepat viral. Kemudian ada Instagram Ads, ini platform iklan yang digunakan untuk meningkatkan brand awareness, target audiens yang spesifik, dan terdapat pilihan format iklan. Seperti tadi, ada format gambar, video, ataupun Reels. Jadi tergantung kita mau menggunakan format iklan yang seperti apa. Kemudian dari beberapa media sosial yang sudah ada saat ini, mengapa Instagram menjadi salah satu pilihan media sosial yang efektif dan efisien?
untuk digunakan oleh UMKM. Nah, di sini, karena media sosial Instagram terus mengembangkan fitur-fiturnya untuk mendukung para pelaku usaha yang memasarkan produknya di Instagram. Kemudian, Instagram juga memberikan kesempatan dapat meluaskan jangkauan UMKM. Jadi, target konsumen UMKM bisa lebih luas. Kemudian memiliki fitur yang banyak dan lengkap. Jadi kita mau pilih, mau menggunakan format konten yang seperti apa. Mau gambar, video, reels, atau instastory, dan seterusnya. Jadi banyak fitur yang disediakan oleh Instagram. Kita tinggal sesuaikan. Kemudian efektif untuk meningkatkan brand awareness dengan biaya yang terjangkau. Jadi kita bisa membangun merek ya di Instagram. Kita bisa meningkatkan brand awareness. Kita bisa menyampaikan ke target konsumen kita bahwa kita punya suatu brand yang bagus. Kemudian membantu untuk mengenal pelanggan lebih dekat. Jadi tadi ada beberapa fitur yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan eh, dengan dua arah ya. Misalnya ada direct message atau DM. Kemudian memantau pasar dan memahami persaingan. Di sini Instagram sendiri ada Instagram Insight namanya. Ada fitur yang namanya Instagram Insight. Jadi kita bisa menganalisis dan memantau berapa jumlah like kita, berapa jumlah followers kita, berapa jumlah eh, konten kita dilihat, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat pada fitur tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membuat konten ya. Kita praktik untuk membuat konten di Instagram. Kemudian kita coba posting di Instagram dan beriklan di Instagram Ads. Oke, untuk pembuatan konten, kita bisa manfaatkan Canva ya. Kita tinggal search saja canva.com. Kemudian kita daftar. Kalau belum punya akunnya, kita bisa daftar terlebih dahulu. Kalau sudah punya akun, tinggal kita login. Nanti halaman atau dashboardnya seperti ini, halaman utamanya. Kemudian kita bisa pilih di sini, ada beberapa format. Ada dokumen, papan tulis, presentasi, media sosial, dan seterusnya. Nah, kita bisa pilih media sosial misalnya. Nah, di sini ada beberapa desain konten Instagram. Tinggal kita sesuaikan. Ada konten di Instagram, kemudian konten Facebook, ada cerita Instagram atau Instagram Story, sampul Facebook, dan seterusnya. Misalnya kita mau buat konten Instagram ya. Nah, tinggal kita pilih di sini, kita pilih semua, nanti banyak desain-desain yang muncul. Nah, di sini banyak desain yang bisa kita pilih yang gratis ya. Misalnya kita mau pilih ini. Ya, tinggal kita sesuaikan, kita tinggal edit-edit. Jadi bisa kita edit nih di sini. Misalnya saya punya bisnis martabak manis ya. Misalnya ini. Kemudian di sini kita hilangkan saja. Di sini mulai dari 4K. Untuk gambarnya juga bisa kita hapus. Nah, di sini ada beberapa fitur ya yang disediakan oleh Canva. Ada fitur unggahan.
Ini ketika kita mau mengunggah gambar. Misalnya kita mau mengunggah gambar produk. Nah, di sini ya gambar produknya. Tinggal kita seret, bisa langsung menyesuaikan dengan bingkainya. Nah, misalnya seperti itu. Tinggal kita sesuaikan saja ya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau membuat konten mengenai apa? Misalnya ada promo ataupun konten tentang misalnya launching menu baru ya, bisa juga. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian untuk mengunduh desain yang sudah kita buat, tinggal kita klik bagikan, kemudian klik unduh. Kita bisa sesuaikan mau PNG atau eh, atau JPG ya untuk jenis filenya. Kemudian kita klik unduh. Oke, ini sudah eh, selesai diunduh. Nanti hasilnya seperti ini. Kita mau coba untuk posting ya. Selanjutnya kita mau posting. Kita buka dulu Instagram kita. Kita login akun Instagram. Kemudian di sini ada create. Ini versi kalau kita buka di laptop ya. Nanti bisa diposting juga lewat handphone. Nah, kita create, kemudian kita post. Nah, kita tinggal pilih file yang tadi di sini. Kemudian kita next. Bisa dipilih juga filter-filternya. Kalau mau eh, tanpa filter juga bisa. Nah, langsung kita next. Nah, di sini kita bisa pilih lokasi. Misalnya lokasinya adalah Yogyakarta ya. Kita juga bisa add kolaborator, misalnya kita berkolaborasi dengan selebgram ataupun dengan food vlogger misalnya ya. Kita tinggal tag di sini. Namanya siapa? Nah, seperti ini misalnya. Kemudian di sini juga kita bisa buat captionnya. Untuk caption kita juga bisa dipermudah dengan AI ya. Misalnya kita mau menggunakan ChatGPT. Nah ini ya, tadi eh, kita sudah coba minta ke ChatGPT untuk dibuatkan caption tentang martabak manis misalnya. Nah, di sini kita bisa kopas atau kita mau ubah-ubah kalimatnya juga boleh. Nah, misalnya seperti itu. Ini captionnya sudah ada, kemudian desainnya sudah ada, tinggal kita share.
Oke, sudah terupload ya. Nah, ini tadi yang sudah kita upload. Oke, kemudian selanjutnya untuk membuat iklan atau mengiklankan konten kita ya di Instagram Ads, kita tinggal pilih mau konten yang mana yang mau kita upload atau kita iklankan ya. Misalnya ini tadi yang mau kita iklankan, kemudian kita pilih boost post atau promosikan postingan ya. Nah, dengan catatan untuk mempromosikan di Instagram Ads, itu kita harus ubah akun kita menjadi akun bisnis terlebih dahulu. Nanti ada settingan ya di Instagram untuk mengubah menjadi akun bisnis. Nah, ini tampilan untuk mengiklankan konten kita di Instagram Ads. Nah, di sini bisa kita pilih ya. Nah, untuk meningkatkan postingan, apakah yang Anda ingin orang lakukan ketika mereka melihat iklan Anda? Apakah mengunjungi profil, mengunjungi situs web, pesan untukmu, atau yang seperti apa? Tinggal kita pilih di sini. Misalnya tadi yang pertama ya, kita mau kalau kita meningkatkan brand awareness. Jadi ketika ada pengguna Instagram ini melihat postingan saya, maka dia akan mengunjungi profil saya. Kemudian, persyaratan khusus, ini sepertinya tidak perlu. Kemudian siapa yang Anda inginkan melihat iklan kita? Audiens yang disarankan, pecinta martabak, buatlah milikmu sendiri. Jadi kita bisa eh, tentukan di sini ya, siapa yang mau menjadi target audiens kita. Ini bisa kita tentukan berdasarkan lokasi, usia, minat, jenis kelamin, dan seterusnya. Bisa kita pilih. Kemudian di sini ada anggaran iklan. Misalnya kita mau mengiklankan em, satu hari itu 79.000 misalnya. Untuk perkiraan harinya 250 sampai 660 hari. Bisa atur durasi juga. Nah, nanti untuk ringkasan pembayarannya ada di sini. Jadi jumlah harian yang diperkirakan adalah 87.338. Nah, untuk metode pembayaran juga bisa dipilih di sini. Nah, ini tadi ya, metode pembayaran. Bisa menggunakan debit atau kredit, kemudian bisa transfer bank, bisa OVO, GoPay, dan seterusnya. Nah, ini jumlah yang akan ditambahkan. Nanti tinggal klik berikutnya. Nah, ini bisa langsung kita klik tingkatkan postingan ya. Jadi kita mau beriklan di Instagram Ads. Tujuannya apa? Ini tadi, untuk supaya orang yang melihat postingan saya itu mengunjungi profil
saya. Seperti itu. Oke, mungkin itu materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu mengenai sosial media marketing yang tadi saya sampaikan itu bermanfaat eh, bagi kemajuan UMKM naik kelas. Besar harapan kami UMKM naik kelas dapat semakin jaya dan menjadi organisasi yang dilimpahi kebermanfaatan bagi seluruh anggotanya. Dari saya, jika ada salah kata yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.